Selamat pagi, Anda menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, saudara bersama saya, Dia Citra Rahmatika. Kota Pontianak, Kalimantan Barat sempat dihebohkan dengan berbagai kasus, salah satunya adalah kasus prostitusi anak yang beberapa waktu terakhir menyita perhatian kita semua. Selain itu juga banyak kasus lain yang melibatkan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik yang terjadi pada anak. Perlu sinergi semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena lebih banyak yang melindungi, lebih aman anak ada di sekitar kita. Saya hadirkan narasumber saya untuk Anda pada pagi hari ini, saudara yang sudah hadir di studio Kompas TV Pontianak, Ketua KPPAD Kalimantan Barat, Ibu Eka Nurhayati. Selamat pagi, Bu Eka. Selamat pagi, Mbak Dea. Dan Komisioner KPID Kalimantan Barat, Pak Dedi Malik. Pak Dedi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dea. Kita sepakat ya, kita perlu sinergi, perlu lebih banyak usaha. Bu Eka mungkin bisa cerita dulu, gambaran situasinya seperti apa hari ini? Kenapa kita darurat sekali dengan kekerasan pada anak? Kalau kita bicara tentang anak, tentunya kita harus mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, Mbak Dea. Di situ di pasal 1 menjelaskan yang namanya anak itu adalah 0 tahun, dihitung dari 0 tahun sampai 18 tahun. Nah, pilar dari perlindungan anak itu ada empat aspek. Yang pertama pemerintah, kedua masyarakat, yang ketiga dunia usaha, yang keempat media. Nah, media inilah perannya apa? Karena di dalam media itu 50% sampai 80% fungsinya itu dalam memberikan edukasi, sosialisasi yang sifatnya pencegahan dan pemahaman kepada publik, terutama masyarakat, apa yang sebenarnya harus kita lakukan dalam menangani perlindungan anak terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, keadaan kondisi saat ini, ya yang sekarang mencuat beritanya ketika dirilis oleh Kapolresta Pontianak kemarin, itu kan dibuka oleh Kapolresta bahwa terjaring kurang lebih 77 anak di bawah umur yang notabene telah menjadi korban dan pelaku dari prostitusi online. Nah, sistemnya itu seperti apa gitu? Kami ketika habis rilis itu, malamnya kami melakukan operasi dan kami menemukan sejumlah anak yang kurang lebih kalau anak di bawah umur itu ada 7 orang, selebihnya di atas anak di bawah umur, di salah satu hotel yang ada di Jalan Gajah Mada. Itu yang kita temukan di situ. Nah, jadi berkesinambungan nih, paginya rilis Kapolresta, malamnya kita temukan lagi. Nah, dari angka 77 itu tentunya bukan hal yang kita anggap biasa. Betul. Satu saja anak yang melakukan prostitusi online pada anak di bawah umur saja sudah mengkhawatirkan, apalagi kalau sudah 77 anak. Tentunya ini sangat miris, menyedihkan dan prihatin. Kalau kita ya ibu kan, kalau kita bicara sebagai seorang ibu, fungsi dan peran sebagai ibu yang ada di rumah, terus bapak yang ada di tugas mencari rezeki, tentunya kan tidak bisa melepaskan tanggung jawab mereka seperti itu. Pasti ada disfungsi yang dalam pengawasan dan pembinaan anak, pola asuh di dalam rumah ini yang salah. Sehingga anak menemukan tempat yang seharusnya nyaman, aman, tidak mereka temukan dalam keluarga, akhirnya tertumpah dan terluapnya di luar. Nah, kasus ini yang kita temukan, kenapa bisa terungkap? Awal mulanya karena ada informasi pengaduan yang masuk ke KPPAD dan mungkin ke pihak kepolisian. Itu kalau kepolisian itu pasti datanya sudah valid, apalagi yang bicara ini Kapolresta. Itu awalnya dari kasus anak hilang. Ada anak yang tidak kembali ke rumahnya sekian hari, sehingga terlaporkanlah di kepolisian dan ke kami gitu. Nah, kita mencoba menelusuri di situ, bekerja sama dengan beberapa stakeholder di jaring yang ada, terutama rekan-rekan yang pemerhati dan perlindungan anak. Disitulah mulai kita dapat informasi ini anak ini di sini. Nah, cuma kan ada koridornya nih. Kita terikatnya pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ bahwa tidak boleh kita membuka identitas anak. Mau anak sebagai pelaku, korban, saksi, tetap saja kita harus lindungi identitasnya. Nah, dari hal inilah yang membuat kita ini kok di Kota Pontianak yang kita lihat ya kota layak anak nih, kota layak anak sudah bertahun-tahun kita merasakan tidak ada apa-apanya gitu. Sedangkan kami yang KPPAD ini kan areanya kan sekalbar provinsi, kami fokusnya banyak ke daerah karena jangkauannya yang luas seperti itu di daerah, terus teman-teman di daerah juga sedikit SDM-nya. Apa kami ini yang salah gitu? Apa pemerintah kota yang salah? Nah, sekarang kita tidak bisa saling menyalahkan. Yang ada bagaimana caranya bersinergi satu sama lain. Marilah kita antisipasi nih, kita segera cegah, jangan sampai ini terulang lagi. Solusinya apa? Kalau untuk pencegahan, sekarang fokus dulu sama penanganan korban. Apa yang harus kita lakukan sama korban yang sebanyak ini?
Jangan sampai mereka menjadi tracker kembali. Kalau mereka sudah mahir, ahli, kita akan babak belur lebih ini lanjut. Sudah seberapa ahli sih? Kalau ditanya ahli, ya mereka lebih pintar dari kita, Mbak Dia. Bayangin saja di situ sudah ada keuangannya, sudah ada bagian marketingnya, sudah ada bagian mentornya, Pak. Ketika anak ini digait dalam satu aplikasi medsos, itu dijadikan pacar dulu. Nah, pacar mereka ini akhirnya dalam 1 bulan, 2 bulan ini dipacari, terjadilah satu hubungan badan. Jatuhnya kejahatan seksual karena dilakukan pada anak di bawah umur. Mau anak ini sebagai pelaku dikatakan pun tetap dia sebagai korban. Kalau bagi kita itu kan tetap dia korban. Kenapa? Karena korban dari lingkungan yang tidak memperduli dengan keadaan mereka. Ini pembiaran gitu. Nah, setelah itu barulah nanti lewat aplikasi satu lagi nih untuk dijajakkan. Nah, inilah aplikasi micet yang menjadi bahasanya ancaman. saja sudah dijajakan ya. Iya, disitulah dimarketingkan mereka ini mau cari yang tipe ini yang begini. Di situ ada istilah XXO, PRW, ABO. Disitulah kami ini bahasa apa ini? Setelah dijelaskan sama korban barulah, ya Allah, ternyata seperti ini anak-anak kita yang seharusnya menikmati masa kecil mereka, menanti masa depan mereka dengan keadaan COVID saat ini mereka ada di dalam rumah. Mungkin sudah merenggut kebebasan mereka ya dengan adanya pandemi seperti ini, tapi peran kita sebagai orang tua inilah yang benar-benar harus eksistensi terhadap mereka. Pola asuh di dalam rumah, pengawasan ditingkatkan. Dari SD, SMP, SMA, ini yang paling banyak ini SMP. Korbannya itu SMP. Justru usia SMP ya. Usia SMP antara remaja awal padahal fasenya. Remaja awal yang benar-benar labil. Nah, mereka mengenal obat. Mereka mengenal namanya sabu. Psikotropika di situ masuk. Berarti ini bukan hanya anak kita dijual menghancurkan masa depan mereka. Yang kedua, sabu, psikotropika juga sudah masuk ke dalam. Fisik dan psikis juga dihancurkan di sana. Itu fisik dan psikis juga masuk. Nah, kami juga dari KPPAD yang kan tupoksi kami hanya perlindungan dan pengawasan. Kalau dilihat dari segi kami nggak bisa. Kalau penegakan hukum itu tetap kepolisian. Kita serahkan kepolisian untuk penyidikan. Seperti apapun kita tidak boleh mengintervensi karena punya kewenangan masing-masing. Yang kami hanya lakukan hanya saat ini kita hanya menjaring bersinergi, bekerja sama dengan stakeholder terkait, terutama yang anak-anak teman-teman pemerhati anak, terus yang concern dengan perlindungan anak, sudah itu dengan dinas, Pemkot. Ya paling tidak dengan keadaan ini seharusnya ini membuka mata kita semua. Jangan terlena dengan keadaan karena COVID saat ini, kita hanya fokus di dalam rumah ya Pak ya, tetapi bagaimana kepekaan dan sensitivitas kita itu semakin tajam terhadap anak-anak di sekitar kita. Karena kalau udah bicara anak, bukan ada anakmu, anakku, tetapi ini anak kita gitu. Baik, saya rasa sama seperti saya, Pak Dedi, kita kaget juga ya dengan fakta seperti ini yang akhirnya terungkap. Pernah menyangka nggak sih, pernah kepikiran nggak sih bakal jadi seperti ini kasusnya, Bu Eka? Mungkin pernahkah ada sinyal-sinyal bahwa mungkin akan ditemukan kasus-kasus seperti ini gitu? Ini perlu diwaspadai, ini daerah-daerah yang perlu dipetakan, daerah hitam dan sebagainya. Kalau daerah hitam, sepertinya kita belum bisa mengarah ke sana karena penanganan korban. Cuma untuk arah dibawa anak Pontianak, dibawa keluar dari kota Pontianak sudah kita dapat ini. Berarti unsur-unsur traffickingnya udah dapat semuanya nih? Selama ini kan kita hanya berpikir mohon maaf dari Kabupaten Bengkayang karena perbatasan, Kabupaten Sambas, Singkawang, ada kawin kontra itu ya, pengantin pesanan di situ. Tapi setelah di Pontianak ini kita kecolongan benar-benar gitu. Kenapa? Kalau kita petakan, mungkin kita mapping itu nanti dulu lah. Yang paling utama harus dilakukan penanganan dan perlindungan terhadap korban dulu. Baik. Tangkap dulu ini siapa biang keroknya. Jangan sampai ada lagi yang jadi korban. Jangan sampai ada lagi. Kita jeda dulu sejenak, Pak Dedi, Bu Eka. Kita akan kembali sesaat lagi, saudara. Tetap di Sapa Kalimantan Barat, masih dengan tema yang sama setelah yang berikut ini.
Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Saya masih bersama dengan Bu Eka dan ada Pak Dedi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, Bu Eka dari KPPAD. Kita cerita soal bagaimana sih sebaiknya kita bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan anak yang ada di sekitar kita agar semuanya bisa ambil bagian dan berkontribusi. Saya sepakat dengan Bu Eka, kita sudah punya aturan ya Pak Dedi tentang bagaimana media penyiaran, lembaga penyiaran untuk melindungi identitas anak sebagai pelaku, sebagai korban maupun sebagai saksi terkait dengan kasus ini. Bagaimana KPID memastikan agar rambu-rambu ini tetap dijalankan oleh lembaga penyiaran demi melindungi anak? Baik, terima kasih Mbak Dea. Yang pertama memang kita semua prihatin ya, karena kota Pontianak ini kota layak anak, tetapi dengan kasus ini jadinya kita semua jadi merasa itu sangat berat bagi kita. Jadi kita harus sinergi semua pihak. Kami dari KPI, dalam hal ini tupoksi kami dalam hal penyiaran, sebenarnya sudah ada aturan, itu turunan dari Undang-Undang 32 tentang penyiaran, ada namanya P3SPS. P3SPS itu Pedoman Perilaku Penyiaran, SPS-nya itu Standar Program Penyiaran. Ada beberapa pasal di situ tentang perlindungan anak, seperti di pasal 14, bahwa dalam penayangannya program-program siaran dari lembaga penyiaran itu harus memperhatikan kepentingan, hak dan masa depan anak. Juga terkait misalnya ke kasus hukum juga di situ ada perlindungan bahwa ada identitas anak yang terlibat dengan kasus hukum itu harus dikaburkan, disamarkan karena ini terkait dengan masa depan anak. Nah, yang jadi permasalahannya sebenarnya kan di lapangan itu terjadi gerakan-gerakan yang kadang-kadang tidak terdeteksi. Kita mempunyai regulasi, tentunya tidak bisa bekerja sendiri. KPI sinergi dengan lembaga penyiaran selaku produsen yang memberikan program-program siaran. Di situ juga terkait dengan pemerintah selaku stakeholder termasuk KPPAD ya Bu ya. Nah, di sini usernya itu masyarakat. Kadangkala informasi-informasi dari penyiaran itu memang sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di program P3SPS itu. Namun sekarang kita tahu bahwa informasi itu bukan hanya dari satu sisi. Masalahnya ketika ada pihak lain di luar lembaga penyiaran yang kembali menyiarkan informasi. Contoh sederhana, sekarang kita tahu seperti yang marak akhir-akhir ini, salah satu aplikasi ya saya sebutkan ya, aplikasi MiChat. Itu kan aplikasi pihak ketiga yang bisa di-download dan bebas. Dan itu kita tidak bisa men-track siapa yang sudah menginstal, siapa yang belum. Dari aplikasi itu terjadi komunikasi-komunikasi, bisa dua arah, bisa per grup. Nah dari situ kadang-kadang muncul wacana-wacana yang kadang di luar dari aturan-aturan yang seharusnya dilakukan itu. Jadi untuk melakukan ini memang ada minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama pastinya adanya literasi media secara dini, dan ini kita harus lakukan secara serentak, baik dari regulatornya KPI, baik dari produsen penyiarannya, dalam hal ini lembaga penyiaran, TV, radio, medsos, stakeholder dari pemerintah, termasuk lembaga negara terkait, dan yang paling penting juga masyarakat. Kita harus memberikan literasi dini, bagaimana aturan-aturan dan kaidah-kaidah, walaupun informasi itu sekian banyak yang masuk, tetapi masyarakat tahu, bisa memfilter sendiri, bisa memfilter yang mana yang berfungsi, bermanfaat untuknya, yang mana hanya lewat, yang mana yang harus diblok. Itu satu. Yang kedua, selain dari adanya gerakan seperti itu, literasi yang kedua yang tidak kalah pentingnya, fungsi orang tua, parental lock. Nah di sini kaitannya juga termasuk kita sinergi ya Bu ya. Kaitannya juga kadang-kadang aturan boleh main, regulasi boleh main, tetapi situasi internal di keluarga itu pengaruh juga. Misalnya ada keluarga yang broken home, dia tidak memperoleh kebahagiaan, tidak memperoleh suatu pengayoman yang baik di rumahnya, akhirnya dia mencari di luar. Nah di sini dengan adanya parental lock, kita mencoba mengadakan advokasi dan literasi bahwa orang tua kita semua siapapun itu, kita punya anak, kita juga wajib memantau sejauh mana aktivitas mereka. Sekarang masa pandemi COVID lebih banyak peran untuk bermain di daring online. Itu justru lebih banyak informasi-informasi liar yang mereka bisa garap. Kalau tidak dikawal dengan parental lock, itu bahaya. Nah, yang ketiga, kita perlu adanya gerakan moral di Kalbar ini supaya untuk memboikot
atau membuang, menguninstall micet karena itu merusak. Karena itu salah satu aplikasi yang susah di-trace pertama, yang kedua dia juga digunakan untuk hal-hal seperti itu tadi, prostitusi di bawah umur. Demikian, Mbak. Baik, Bu Eka. Banyak pihak yang menyebut bahwa kebebasan teknologi informasi serta informasi yang begitu mudah diakses dari berbagai media menjadi salah satu penyebab mungkin kita bisa bilang susah dikontrolnya perilaku anak-anak saat ini. Apakah KPPAD setuju dengan ini? Apakah dari kasus yang kemarin ditemukan juga terbukti memang mungkin ada peran media atau teknologi informasi yang berkembang di dalamnya? Yang namanya media ini kan penggunaannya ada positif dan negatif. Kalau kita nggak bijak dalam penggunaan, tentunya kita akan rugi. Nah, tapi kalau kita bijak dalam penggunaannya, manfaatnya sangat besar gitu. Tergantung dari user tadi yang disampaikan Bapak. Nah, cuma kalau disalahkan ke anak-anak, ini anak-anak sebagai penggunanya, orang tuanya di mana gitu. Karena tumbuh kembang anak ini kan dari tiga pola lingkungan. Pertama, ruang lingkup rumah, yaitu dari orang tuanya, mau mendapatkan anak the right man on the right place itu dari rumah. Yang kedua, ketika dia masuk ke sekolah, baik atau tidaknya pola pendidikan dalam sekolah itu tergantung lagi dari guru dan kepala sekolah dan ruang lingkup yang ada dalam sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Kalau misalnya anak terjadi ada kesalahan dan kekeliruan di dalam ruang lingkup rumah, berarti yang dipersalahkan, yang harus dituntut pertanggungjawabannya itu kedua orang tuanya. Dari anak-anak yang kemarin ditemukan dalam kasus prostitusi itu, sudah ditemukan orang tuanya, sudah bertemu, sudah bicara dengan orang tuanya, apa yang terjadi? Ya, itu yang buat kita kasihan dan sedih sama anak ini. Ada satu korban yang lucunya nih Mbak Dea. Anak ini kita temukan yang pas malam habis rilis itu, besoknya kita telepon orang tuanya, datang. Ibunya saja tidak mengenal itu anaknya. Dia datang dan abangnya sampai yang mana adekmu gitu kan. Itu ama kita sebut namanya Delima. Itu Delima. Mana bukan? Iya mak, itu anaknya langsung ini. Anaknya yang nangis ketemu sama ibunya, rindu gitu. Ternyata ibunya ini kerja di toko bangunan, bapaknya juga kerja toko bangunan, Pak. Yang ketemu sama anaknya bisa dihitung seminggu sekali. Jadi benar-benar anak itu ketika kita bawa ke shelter, ketemu dengan ibu-ibu dan pengelola pengasuh yang ada di shelter itu, kan orangnya kan semuanya jiwanya ibu semua tuh kan, Mbak. Jadi ngerasain begitu nyaman, kehangatannya didapat, sampai mereka bilang saya tidak dapat yang kayak gini Ibu di dalam rumah. Rata-rata kasusnya seperti itu. Iya. Dan kebanyakan dari mereka orang tua menyalahkan ke si anaknya. Ini anaknya emang tidak bisa diatur Bu, begini-begini. Setelah kita terjun lihat langsung ke lokasi rumahnya, ya bagaimana ibunya bisa jadi contoh dan panutan anaknya, sedangkan maaf ada disfungsi yang tidak benar di dalam keluarga, terus ibunya, bapaknya tidak bisa memberi contoh yang baik buat ini. Ini kan cermin yang paling ajaib bagi si anak itu kan ketika melihat siapa ibunya dan bapaknya ketika berdiri. Kalau kita sebagai orang tua bohong aja, anak pun ikut bohong kan. Dia mereka jiplaknya paling ini kan, peniru paling handal tuh ya anak-anak kan. Makanya jangan salahkan anak-anak dalam masalah prostitusi ini gitu. Apalagi kalau udah masuk ke dalam ruang lingkup hotel, yang salah tuh hotelnya. Kemana nih gitu? Ada nggak berani cabut izinnya gitu? Nggak ada yang berani. Kita lihat sampai detik ini, udah 77 anak yang diekspos oleh Kapolresta. Ada nggak respon dari pihaknya penginapan hotel yang terkait? Tapi dari KPPAD misalnya sudah mendorong supaya ada sanksi ke hotel tertentu yang memang sudah terbukti di sana ditemukan kasus. Kami hanya melakukan tupoksi kami yang lain nih Mbak, yaitu saran dan rekomendasi. Kita ada memberikan. Tapi rekomendasi sudah diberikan? Sudah, paling tidak dievaluasi lagi nih Pak gitu. Dicek lagi nih, lakukan penertiban. Kalau memang kami hanya memberi katanya itu, berarti kan kita fitnah. Kita nggak boleh bicara sesuai tanpa bukti dan fakta. Yang kita harus sampaikan itu, ini loh faktanya, jangan kita ini hanya mengada-ngada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada anak masuk ke dalam hotel, oke, yang buka pertama kali hotel ini yang dewasa, yang punya KTP ya Mbak Dea. Tetapi begitu anak masuk parkir, dilihat umurnya masih 14, 13, 12. Di mana sih security-nya gitu? Pasti dari tanda-tanda fisik pun ketahuan dong. Dari fisik, walaupun dia pakai lipstick yang setebal apapun lah ya Pak, tetap ketahuan anak kecil gitu. Nggak bisa ditiru sama ditipu sama sekali. Nah ini
Ini kan menarik ya, bagaimana kepekaan lingkungan terhadap potensi-potensi kejahatan terhadap anak. Kita akan bahas setelah ini, Bu Eka, Pak Dedi. Anda jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kalimantan Barat. Siapa tahu ada informasi yang kita ambil tentang bagaimana jangan hanya mungkin orang tua, tapi kita juga yang ada di sekitar anak-anak bisa tahu nih kalau kemungkinan anak ini jadi korban kejahatan dan sebagainya. Setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Sapa Kalbar. Saudara, saya rasa kita semua bisa ambil bagian untuk mencegah agar anak tidak menjadi korban kejahatan. Caranya bagaimana? Mungkin kepekaan sosial ya Bu Eka, agar bisa lebih jeli lagi mendeteksi, lebih jeli lagi melihat. Apa upaya yang selama ini dilakukan oleh KPPAD? Bagaimana caranya meyakinkan ataupun memberikan pemahaman bahwa ayo dong lebih peka, ayo dong lebih sensitif, kan kalau misalnya anak usia sekian datang ke tempat sekian kan sudah tidak mungkin gitu. Atau kalau misalnya ada anak kecil keliaran di sembarang tempat kan tentu bahaya gitu. Kalau itu sih kami masuk ke hotel gini Mbak, ketika hotel ini kita lihat mulai bermain manajernya, padahal ada jelas-jelas kita Pak di kamar ini ada anak sekian, oh bentar Bu ya, diketiknya permisi billboy, itu kan kelihatan dia mengulur waktu. Pak, kalau Bapak masih hanya bilang Bapak billboy, percuma, ini ada anak di dalam. Maaf ya Bu, padahal kami udah didampingi pihak kepolisian pada malam itu. Turunlah dia ke bawah, ngambil kunci. Saya saking dongkolnya, dia ada 2 kali naik. Saya langsung kejar Bapak itu, saya ngomong, Pak, Bapak orang Pontianak kah? Saya gituin Pak. Iya Bu, Bapak Pontianak di mana? Saya di Sungai Jawi Bu. Baik Pak, terima kasih. Kalau seandainya ya Pak ya, saya gituin. Ini name tag saya, ini saya ketua KPPAD. Kalau seandainya Pak, yang di dalam itu anak Bapak, keponakan Bapak, Bapak apa yang Bapak lakukan saat berdiri di sini? Saya pasti akan selamatkan dia Bu. Itulah yang kami lakukan. Bapak nggak usah khawatir dengan masalah hotel. Kami jaga privasinya. Besok tidak akan terblow up di media. Memang benar. Waktu kami bergerak, kami nggak ada memblow up Sabtu pun. Kita jaga nih privasi hotel. Dan semua manajemen yang ada, pembayaran dan itu kita selesaikan. Tapi kami hanya mau menyelamatkan, karena fungsi kami di sini ini perlindungan dan pengawasan terhadap anak. Nah disitulah mungkin hatinya tergugah. Dia langsung, baik Bu, kita sama-sama. Dia buka itu Pak. Dia saja shock melihat keadaan kamar yang baunya seperti itu, berantakan seperti itu. Tambah lagi melihat ada anak yang begitu shocknya melihat kita hanya dengan tatapan kosong. Nah ini mulai emosi saya jadi. Ketika melihat anak itulah saya, ya Allah, kamu dari mana? Seakan-akan dia berbohong di situ, yang satu lagi ini yang menjual ini. Enggak, dia ngaku pertama dari Tayan, mengaku dari Anjungan. Terus saya bilang, kamu jujur. Sempat juga emosi, suara saya agak naik di situ. Tapi karena saya lihat ini anak kecil umur 13 tahun yang di sampingnya itu, mau apa ya rasanya, ini umuran anakku gitu loh Pak. Tega sekali gitu. Nggak lama keluar lagi cowok dari dalam kamar mandi. Nah ini teman yang mucikari ini gitu. Itulah langsung cepat, udah kita amankan, kita bawalah ke Polsek. Dan saya lihat kalau kepolisian luar biasa ya, Polsek Selatan ya, untuk mendampingi kami. Cuma ini dari segi dari hotelnya ini kok tidak ada antisipasi filter di luar gitu. Setelah itulah langsung gitu kami dasar, Pak terima kasih banyak, Bapak sudah bekerja sama kami. Bu kalau lain kali kami akan bantu. Iya memang betul akan bantu. Cuma bukan hanya sampai di sini bantuannya. Bantuannya cukup saja setiap hotel yang ada di Kota Pontianak jangan pernah mempersilahkan anak di bawah umur itu untuk beroperasional, melakukan tindakan apapun di dalam hotel tanpa ada orang tua mereka. Kan nggak bisa kalau misalnya jawab, kan nggak bisa Bu kita mencegah mereka masuk. Iya benar, tapi paling tidak ada security. Mana KTP kalian? Kalau udah nggak bisa menunjukkan KTP mau ngomong apa? Kalau dia bilang ada yang bawa KTP ini abangnya, kakaknya mana? Ada hubungan nggak di situ? Kita memang bukan sistem syariah ya hotel ini kan, ya Pak ya. Tapi paling tidak ada tanggung jawab ya, sosial. Tanggung jawab sosial di situ. Nah itulah edukasi yang harus kita berikan. Kami juga KPPAD nggak mau kok merugikan pihak hotel gitu. Untuk apa kita memblow up ini hotel ini gitu kan? Bu Eka, kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah banyak hotel yang seperti ini? Banyak. Lebih banyak yang kooperatif atau lebih banyak yang tutup mata saja? Tutup mata yang banyak. Kalau mereka kooperatif, mereka tidak akan membiarkan anak-anak di bawah umur itu ada di dalam hotel mereka. Bayangin saja dalam mereka membuka kamar itu bukan untuk satu kamar satu orang anak,
tetapi bisa jadi 4 anak dengan 3 kamar, itu untuk operasional 1, 2 untuk melayani orang lain. Itu kan berarti kan udah mempersilahkan, monggo, yang penting ada uang masuk. Oke lah kalau misalnya larinya ke bisnis, kita mau siapapun yang umurnya di atas 18 tahun tidak apa-apa. Kenapa sih kita harus melarang itu? Tapi ini anak-anak mau diapain sih kalau udah setelah ini? Bertanggung jawab nggak pihak hotel, pihak kos, pihak penginapan dengan anak-anak di bawah umur ini? Kalau terjadi sesuatu dan lain, misalnya mati keracunan, overdosis gara-gara narkoba, mereka diperkosa melayani sekian banyak orang, terus akhirnya maaf ya Mbak, terjadilah kematian. Yang rusak nama hotel juga kok. Yang rusak bukan hanya nama keluarga anak ini juga. Baik. Yang jelas kan tangisan mereka ini akan menuntut kita nih yang ada di sekitarnya. Kalian tahu dan kejadian ini, kenapa kalian biarkan saya ada di sini, kan begitu. Pak Didi, apakah Anda melihat ini mungkin kurangnya sosialisasi atau tidak memadainya informasi yang diberikan oleh media gitu, makanya sampai apa ya, mungkin saya bisa bilang ketidakpedulian? Ya, bisa juga itu bahan introspeksi kita selaku pelaku penyiaran ya, karena kita juga punya tanggung jawab bagaimana menyampaikan informasi ke masyarakat. Memang kalau saya lihat, kita itu tugas kita semua, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bersinergi. Dari pihak kita penyiaran, mungkin perlu ke depannya kita lebih gencar lagi untuk mengadakan advokasi dan literasi, terutama ke kalangan anak-anak. Nah, kalau di KPID sendiri ada program namanya KPID Goes to Campus sama KPID Goes to School. Itu yang akan kita galakkan nanti, cuma kemarin terhambat COVID. Karena COVID kan kita tidak bisa mengadakan pertemuan, akhirnya memang sekarang kita mencoba inisiasi secara webinar, kita coba advokasi dan literasi. Tetapi itu tidak cukup, karena ada beberapa unsur di situ. Pertama, kita pelaku penyiaran, baik dari regulasi maupun dari produsen. Yang kedua juga terkait ke user, masyarakat, respon mereka bagaimana. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya juga, ya pihak pemerintah. Karena contohnya yang seperti Bu Eka tadi bilang, ini terkait ke hotel. Hotelnya tidak kooperatif. Boleh kita bersinergi di sini. Hotel kita bisa mengontrolnya dari sisi perizinan. Kita bisa mengevaluasi, dan ini bukan fitnah ya. Betul. Kita punya evidence, kita punya data-data. Dari data yang kita kumpulkan, nanti kita akan evaluasi hotel-hotel yang tidak kooperatif. Itu bisa kita sinergi dengan pihak terkait perizinan untuk menindaklanjuti tentunya dengan sesuai dengan porsi pelanggaran yang dia lakukan. Kenapa ini perlu tindakan tegas? Karena ini kaitannya ke masa depan kita, masa depan generasi muda kita, masa depan generasi emas kita. Jadi tidak hanya cukup KPPAD, Polres atau Pemda, tapi di situ juga ada hotel, di situ juga ada pihak penyelenggara pendidikan, persekolahan. Itu tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita mengadakan literasi secara total sehingga terutama ini fokusnya anak-anak, mereka sudah bisa memilah dari media mainstream maupun media-media yang ada di sini itu, bagaimana dia mengambil manfaat sebesar-besarnya dan membuang atau memblok hal-hal yang terkait negatif. Baik. Ya. Nah, saya percaya bahwa 77 anak ini dan lebih, karena ada lagi ditangkap kemudian, adalah anak yang pernah berbuat kesalahan di masa lalunya, tapi mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki dan wajib dibantu supaya masa depan mereka tetap bisa mereka lanjutkan. Artinya, perlu ada cara bagaimana nih supaya korban bisa kembali ke sekolah, supaya korban tidak kembali lagi ke kesalahannya yang semula. Kita bahas setelah ini, saudara tetap di Sapa Kalbar. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Anak-anak yang terlibat prostitusi sekalipun, saya sepakat dengan Bu Eka, walaupun mereka pelaku, mereka juga ada di posisi sebagai korban karena berbagai alasan di belakangnya yang mendorong sampai akhirnya terlibat dalam kasus yang mungkin kita pikirkan tidak akan bisa dijamah oleh anak-anak, apalagi tadi usianya 12 tahun, 13 tahun. Tapi ada lebih dari 70, mungkin lebih dari 80, Bu Eka? 80-an ada. 80-an. Ya, kan terakhir yang kami itu. Proses pemulihan seperti apa hingga saat ini? Cukup stabil anak-anaknya? Yang kalau di shelter provinsi, alhamdulillah itu kami monitor setiap hari. Mereka dapat bimbingan kerohanian, terus dapat trauma healingnya dapat, terus pendampingan kesehatan. Kita beri juga advokasi, pendampingan advokasi, kita kasih PH, pengacara untuk membantu mereka untuk proses hukumnya. Nah, terus dari pihak ada Pemda Kuburaya, kebetulan ada anak Kuburaya ya, anak Kuburaya anak kami juga, anak kita semua kan. Nah, dia sekolah, jadi dia
bawalah laptop ke shelter ini gitu. Mereka belajar online untuk di sekolah mereka kan. Jadi tidak ada ketinggalan, hak-hak mereka semua kita kasih. Termasuk yang pelaku pun demikian. Apa yang menjadi kekhawatiran KPPAD sekarang? Nah, kami ini yang khawatirnya gini Pak, ketika kita sudah kasih konseling, udah kasih pendampingan yang full seperti ini, anak ini udah mulai pulih, udah mulai semangat dan motivasi. Saya nggak mau lagi Bu balik ke sana. Saya nggak mau lagi kenal teman-teman saya kepingin survive, pingin balik ke anak-anak yang lain. Tapi yang khawatirnya ketika nanti mereka pulang ke rumah, tidak dapat figur ibu dan bapak yang hangat untuk mereka, dan rumah itu tidak aman dan nyaman buat mereka. Nah, akhirnya nanti mereka balik lagi ke dunia yang lama. Itu yang kita khawatirkan. Karena kalau udah balik ke rumah ini kan tanggung jawab orang tua nih. Jangan ujung-ujung nanti baru 1 hari anaknya hilang lagi. Tapi sebenarnya kalau misalnya masalahnya ada di pengasuhan orang tua, bisakah KPPAD ataupun mungkin pemerintah melakukan intervensi agar anak-anak yang berada di bawah usia 18 tahun ini tidak kembali ke lingkungan awal? Seperti biasa kalau setiap ada korban itu kita buatkan berita acara. Ada buat pernyataan di situ. Jadi orang tuanya kita ikat dalam pengawasan, ini orang tua bla 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 gitu kan. Nah, cuma kan buat si malakama juga dilematis. Ketika kalau misalnya orang tuanya tidak bisa pengawasannya sangat ketat kepada anaknya, mau kita kasih penelantaran, ini dia punya anak bukannya satu saja kan Mbak, ada anak yang lain. Ketika kita jerat dengan misalnya mau kita pidanakan, kita laporkan ke polisi, akhirnya beban moral juga nih anak-anak yang lain bagaimana gitu. Nah, jadi banyak ada teman yang menyampaikan ini kadang-kadang kita ini kepingin punya anak tapi nggak siap jadi orang tua. Betul. Akhirnya jatuhnya seperti itu. Yang takutnya yang tadi yang kayak Mbak sampaikan, kita sudah kasih bimbingan mentalnya seperti ini, udah kasih pendampingan seperti apa, ibaratnya maksimal sudah yang kita lakukan. Ketika pulang ke rumah, akhirnya pola lama inilah kembali. Kondisinya tidak kondusif ya, akhirnya kembali lagi. Iya. Nah, Pak Didi, bagaimana sih perannya, bagaimana sih sebaiknya kita mengajak masyarakat supaya membuka mata terhadap hal-hal seperti ini di sekitar kita? Ini kan sudah terjadi nih pada orang tua yang mungkin kalau istilah Bu Eka mengalami disfungsi dalam keluarganya. Agar ini menjadi pelajaran bagi orang tua yang lain supaya tidak terulang, harus apa kita? Pertama memang ya mau tak mau kita harus transparan ya. Pertama memang semua perkembangan ini kita ungkapkan, kita siarkan biar semua tahu, karena ini bukan masalah satu komponen atau satu instansi, tapi itu masalah kita semua, masalah bangsa. Dengan adanya dibukanya ini semua melalui media massa, kita sudah mulai fokus bahwa ini ada satu masalah besar. Langkah keduanya, kita lihat di situ ada 2 hal. Pertama memang korban, yang kedua pelaku. Terkait korban pasti tindakannya seperti yang Ibu Eka sampaikan tadi, ada recovery, ada pemulihan, mungkin alternatif solusinya dari hasilnya ini ada yang layak dikembalikan, ada yang enggak. Kalau yang layak dikembalikan ke orang tua, kalau enggak mungkin pendidikan lagi, apakah itu ke instansi terkait atau apa. Nah, yang sekarang yang jadi tugas kita yang tidak kalah pentingnya, kita harus lacak juga mengenai pelaku dan organisasinya. Karena ini menggurita. Kalau saya lihat perkembangannya itu, bayangkan mereka punya seperti perusahaan, ada marketingnya, ada promonya, bahkan ada price list. Rapi sekali. Iya, dari situ untuk menyelesaikannya juga kita harus melihat dengan cara sinergisitas semua pihak terkait. Di situ juga terkait kita pengontrolannya, termasuk ke pihak hotel. Bagaimana pihak hotel punya polisi kebijakan bahwa untuk yang jadi tamu hotel itu harus ada aturannya usia sekian. Oke. Oh, ada misalnya ada alasan mereka daftar melalui aplikasi online, tetapi kan hotel ada CCTV-nya, dia bisa melihat siapa pemantaunya. Tidak boleh yang masuk hotel tidak terpantau. Untuk mengontrol ini juga kita tidak bisa sepenuhnya ke perhotelan, tetapi ada pihak terkait. Di situ ada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, ada lembaga atau institusi yang terkait perizinan. Jadi ini masalahnya semua, masalah kita semua, jadi kita bergeraknya secara sinergi dan serempak, baik dari literasinya, pastinya itu literasi. Kenapa? Karena semuanya berasal dari informasi dari media. Kita harus memberikan bagaimana masyarakat, terutama anak kecil, semakin cerdas dalam memilah. Kita tidak bisa memblok informasi, karena informasi bertubi-tubi masuk ke kita, tetapi kita bisa menseleksi informasi yang mana yang cocok untuk kita. Yang kedua juga, yang tidak kalah pentingnya, mungkin sekarang kita tahu yang menjadi korban atau pelaku itu biasanya tanda kutip
dari keluarga-keluarga yang broken home. Jadi di situ peran keluarga, teman-teman atau masyarakat juga harus tahu bahwa peran keluarga sebenarnya inilah sekolah perdana untuk anak-anak. Kenapa? Karena anak itu meniru perilaku orang tua. Jadi apapun yang terjadi di keluarga itu akan tertular menjadi karakter anak. Saat dia tidak merasa hal ideal yang dia peroleh di keluarga, dia mencari sesuatu di luar. Jangan sampai dia mencari keluarga pengganti, dan keluarga pengganti yang dituju pun tidak layak dijadikan keluarga. Memang kita harus bergerak serentak dan juga harus ada gerakan moral bahwa untuk meminimalisir ini, aplikasi terkait itu kita harus boikot, kita harus tolak. Supaya jangan ada lagi yang menggunakan. Kita memulai dari Kalbar. Ya, semoga dengan dibukanya kasus ini, semua se-Indonesia bisa menolak aplikasi ini sehingga dari perizinannya bisa diblok dan aplikasi itu bisa dihapus. Itu bisa meminimalisir untuk minimal ruang gerak. Demikian, Mbak. Tapi ini sudah direspon ya Bu Eka. KPAI gimana komentarnya terkait ini? KPAI ya karena kita daerahnya di Kalbar, mereka masih menyerahkan ke kita. Cuma sudah sempat konfirmasi bagaimana perkembangannya, terutama penanganan terhadap korban dan anak sebagai pelaku. Kalau yang dewasa di atas 18 tahun itu kita serahkan ke pihak penyidik. Tetapi kalau di bawah 18 tahun, anak ini sebagai pelaku tetap kita dampingi dan kita advokasi. Ada beberapa anak yang menjadi ABH, itu kita berikan juga PH, pengacara. Karena bagaimanapun itu hak mereka ya Pak, itu harus kita penuhi. Dan kita tidak boleh namanya timbang tindih atau milih ini anak kandung, ini anak angkat, itu nggak ada ceritanya. Tapi yang paling penting sekarang bagaimana penanganan terhadap korban dan anak sebagai pelaku, itu prioritas. Bu Eka, setelah ini saya ingin Bu Eka berbagi, mungkin ada orang tua di luar sana yang juga khawatir mendengar informasi ini, tapi mungkin mereka juga memerlukan informasi. Apa sih sinyal-sinyal yang bisa ditangkap ketika anak sudah perlu dikhawatirkan dalam tanda kutip, ketika teman anak yang datang ke rumah menjemput anak mungkin perlu kita pantau lebih jauh nih, perlu kita filter. Setelah ini, tetap di Sapa Kalimantan Barat, kami segera kembali. Kasus prostitusi yang melibatkan anak di Kota Pontianak tentu membuat miris. Kasus awalnya adalah dari pelaku pria memacari anak, kemudian berujung pada trafficking atau perdagangan, anaknya diperjualbelikan, dibawa ke hotel dan sebagainya. Nah, ini orang tua di rumah juga mungkin akan ngeri. Bagaimana saya mengenali orang yang menjemput anak saya? Bagaimana saya memfilter atau bagaimana tanda-tanda saya sudah harus khawatir dengan pergaulan anak saya? Kalau kita menemukan anak di dalam rumah, dia sudah mulai murung, sudah tidak banyak bicara, bawaannya emosian, kelihatan egonya, amarahnya, berusaha untuk mendekati anak untuk jadi sahabatnya, cari tahu ada apa yang ada di dalam diri anak tersebut. Nah, kalau kita sebagai seorang ibu, jadilah sahabat terbaik buat anak kita. Jadi jangan beri kesempatan anak kita ini menjadikan orang lain selain kita sebagai temannya. Karena kalau udah mereka bercurhat dengan temannya, itu menjadi salah satu peluang pintu masuk anak ini dalam keadaan labil. Disitulah pengaruh negatif bisa masuk. Iya, kalau dia jatuhnya ke tempat yang benar, tapi kalau jatuh ke tempat yang salah, kita yang salah satu orang yang harus dipersalahkan dan dosanya di situ sebagai seorang ibu gitu. Nah, yang kedua, ini kan handphone ini sekarang semua dunia, isi dunia ini udah kita pegang, Mbak, dengan satu alat elektronik ini. Boleh kita memberikan kesempatan anak dalam bermain handphone, tetapi jangan dibiarkan loss begitu saja. Usahakan aplikasi apa yang baik mereka konsumsi, terus berita apa yang boleh mereka baca. Jangan semuanya diterima mentah. Dan kebanyakan yang kami temukan kayak di daerah ya, kalau daerah ini harap maklum ya, kita Mbak mohon maaf, banyak ibu yang tidak mengerti menggunakan HP tapi anaknya lebih pintar menggunakan Android. Nah, kita jangan seperti itu. Kalau di Pontianak saya yakin ibu-ibu ini banyak yang pinter-pinter daripada ini. Tapi anak sekarang ini kita nggak bisa anggap remeh. Kenapa? Karena mereka buka saja di Google itu, mereka sudah mendapat ilmu yang luar biasa. Upayakan ketika anak sudah mulai menyimpan kunci sandi di handphonenya, kita juga harus tahu. Jangan sampai mereka chat dengan temannya tidak kita kontrol, tidak kita ketahui, akhirnya
disitulah terjadi hal-hal yang sudah memancing anak, sudah berbuat tidak benar. Dalam arti kata seperti ini, pelecehan seksual itu tidak hanya secara verbal. Dari kata-kata saja sudah bisa terjadi pelecehan seksual. Tolong buka baju kamu dong, kirim foto. Itu kita kan tidak tahu nih, terjadinya semua dalam HP. Itu sudah jatuh juga pelecehan seksual pada anak. Nah, antisipasi juga, jangan pernah menyebarkan, memberikan identitas anak. Kartu identitas anak itu rahasia sifatnya. Jangan kita menjadi salah satu pelopor, menjadi pemulai setiap tindak kejahatan pada anak. Ini foto anak yang kita kepingin, ini anak saya bagus nih, kita foto, kita masukkan ke medsos. Udah itu kita tayangkan ini. Disitulah para pedofilia, orang-orang yang oknum-oknum ini menggunakan data anak kita hanya untuk hal-hal yang tidak benar tadi, Mbak. Itu yang harus kita antisipasi. Jadi saran saya kepada ibu-ibu yang ada semua yang di Kalbar ya, yang melihat pada hari ini, mari kita tuh sama-sama menjadi sahabat buat anak kita. Untuk anak umur 7 tahun sampai 12 tahun, atau lah sampai 15 tahun, kita buat penjara yang terenak itu ya di rumah mereka sendiri. Siapapun teman mereka yang datang, kita harus mengetahui dan ajak saja temannya berbicara, kita bincang. Kamu mau kemana? Ya udah tante antar, nggak ada salahnya kok. Meluangkan waktu 1 jam 2 jam ngobrol dengan anak, mungkin mereka akan mendapatkan kehangatan yang luar biasa. Atau ketika mereka pengen keluar, sama siapa, sama temannya, pastikan dia pulang jam berapa, pergi dengan siapa, pakai apa, rutenya kemana. Mungkin kesannya, ih kepo sih Umi nih gitu ya, kok seperti ini. Ya udah yuk diantar yuk, nggak apa-apa lah nih, nggak ada kerjaan nih, biar Umi juga ada kerjaan, ada teman. Ya buat mereka itu enak gitu loh Mbak, gimana caranya saya itu harus jadi sahabat anak saya, terus teman-temannya juga ini, biar dibilang tuh mamanya gaul banget, nggak apa-apa, yang penting di situ kita menjiwai dunia mereka, kita tahu ada permasalahan di dalam pun kita mengetahui. Kalau nggak gitu, ketika kita harus berseberangan dengan anak, akhirnya anak itu tidak akan bisa membuka diri mereka Mbak terhadap kita. Kalau saya berusaha untuk menyampaikan kepada orang tua ya seperti itu, tapi kembali lagi kepada orang tua mereka, apakah saran dan masukan saya, karena saya dunia parental ini kan tidak ada secara akademis ya Mbak. Betul, fleksibel sekali. Kita hanya dapatnya otodidak nih Pak. Begitu masuk di KPPAD, kita hanya benar-benar berjalan meraba. Ilmu tentang perlindungan anak ini pun kami mencari orang-orang pinter yang tahu tentang ini, kita konsultasi, kita belajar, bertanya. Nah sampailah masalah penanganan anak, kita pun karena terbiasa menghadapi anak yang bermasalah. Ini bukan anak-anak yang tidak bermasalah loh Pak, bukan saya. Ini anak bermasalah yang kami tangani. Bayangkan Januari sampai Juli itu udah 224 kasus. 2020 naiknya itu sudah mau 50% dari 150 kasus tahun lalu. Berarti ini anak yang bermasalah yang sudah kita lihat, kita sentuh, kita pegang, yang kita peluk, itu kan bukan lagi namanya sedikit dari 224 kasus. Berarti disitulah kami menemukan ilmu itu gitu. Dari ilmu itu yang harus kita sampaikan kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu Pak, mohon maaf bukan berarti kami mengecilkan bapak-bapak, tapi yang harus dekat benar dengan anak ini ya ibunya. Kalau memang sosok ibu tidak ada di dalam ruang lingkup keluarga, berarti bapaknya menjadi rangkap double kan, ibu dan bapaknya, dan itu menjadi PR. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada anak-anak kita selanjutnya jadi korban ini. Amin. Mudah-mudahan setelah ini jadi pelajaran untuk yang lain ya. Pak Dedi, apa yang ingin disampaikan pada pemirsa tentang bagaimana tadi sama-sama melindungi anak? Baik, yang pertama tentunya dari sisi keluarga. Dari keluarga ya kita memang masing-masing mengevaluasi, introspeksi sendiri bagaimana komunikasi di dalam keluarga. Saat komunikasi di dalam keluarga itu cair, apapun itu, semua informasi akan terbuka sehingga bisa terkontrol. Pertama itu. Yang kedua, dari sisi penyiaran, karena topoksi kita di penyiaran, saya mengajak teman-teman terutama lembaga penyiaran, mari kita memberikan siaran dan program-program yang ramah anak. Jadi selain kita mengedukasi melalui informasi, karena informasi yang negatif kita bombardir juga dengan informasi yang positif, kita memberikan program-program yang berkualitas sehingga menjadi alternatif solusi bagi anak, mereka punya hal-hal positif yang bisa dicari. Selain itu memang perlunya sinergisitas dari semua pihak, mulai dari lingkup terkecil keluarga, mulai sekolah, termasuk lembaga-lembaga yang berkaitan, dan itu kita dari lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Kita semua melihat itu penting
Jadi bagaimana kita menyikapinya, mulailah kita mengadakan, mengevaluasi informasi yang benar itu apa, yang tepat itu apa, itu yang kita garap, itu yang kita laksanakan. Dan jangan lupa untuk yang negatif, karena ini banyak sekali yang negatif, kita boleh melakukan gerakan moral, dimulai dari Kalbar, kita memboikot dan menolak aplikasi micet itu tadi. Jadi saya rasa itu sangat penting. Dan juga untuk komponen terkait dalam hal ini untuk tindak lanjut, karena masing-masing komponen ini punya batasan sesuai tupoksinya. Contohnya kita dari sisi penyiaran, KPPAD dari sisi perlindungan dan pengawasan. Nah, tindak lanjut dari itu tentunya ada tindakan. Di situ ada punishment dan reward. Ya, kita mohon juga bahwa pemerintah provinsi atau pemerintah kota terkait juga melakukan suatu polisi kebijakan bagaimana untuk meminimalisir minimal atau menindaklanjuti dengan bukti-bukti yang sudah kita sampaikan ini, sehingga ada unsur jera, baik dari pelaku maupun dari unsur pendukung seperti hotel. Ya, seperti itu. Pak Dedi, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Bu Eka Nurhayati, terima kasih sudah berbagi. Sama-sama, Mbak. Ini saya rasa sesuatu yang sebagai orang tua ini fakta-fakta yang mungkin berat untuk diterima, karena ternyata sudah separah itu ya dunia di luar sana. Sudah sebegitu banyaknya bahaya yang mengancam anak-anak kita di luar sana. Tapi yakinlah dengan doa dan tanggung jawab orang tua yang diambil dengan tepat, yang dieksekusi dengan baik, dengan peran yang bisa ditempatkan sesuai dengan peran dan fungsi orang tua, ini bisa dibentengi, ini bisa dihindari. Terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam terakhir. Saya Dia Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.